Ya susah bila Malam satu suro bukan sekadar malam biasa. Ini adalah waktu di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi sangat tipis. Dan ada 10 weton yang konon menjadi sasaran utama dari energi mistis yang mengintai dalam senyap. Apakah weton panjenengan termasuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. 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 Sedulur budaya Jawa, malam satu suro adalah malam yang sakral, penuh dengan makna spiritual yang mendalam. Dalam tradisi kejawen, malam ini dianggap sebagai malam ketika tabir alam gaib menjadi sangat tipis, memungkinkan energi dari dimensi lain untuk bersinggungan dengan dunia manusia. Maka tak heran jika banyak orang Jawa memilih untuk menyepi, bertirakat, atau tidak melakukan kegiatan besar seperti hajatan dan perjalanan jauh pada malam ini. Tapi bukan hanya waktu yang sakral, malam satu suro juga dikenal sebagai malam pengambilan takdir. Malam ketika energi baik dan buruk menimbang siapa yang akan mendapat berkah dan siapa yang justru terkena sengkolo. Dalam penanggalan Jawa, ada sebagian weton yang dipercaya memiliki daya tarik spiritual tertentu sehingga menjadi sasaran energi mistis saat malam suro tiba. Weton-weton ini disebut sebagai weton rawan gaib, yakni weton yang auranya terbuka saat malam suro, membuatnya rentan terhadap gangguan dari makhluk halus, kiriman energi negatif, bahkan ketempelan atau kesurupan. Tapi jangan buru-buru takut, karena di balik kerentanan itu, tersimpan pula kekuatan spiritual besar, bila tahu cara menjaganya. Dalam video ini, kita akan membahas secara rinci 10 weton yang diyakini menjadi incaran energi mistis pada malam satu suro. Kita akan membedah sifat batinnya, tanda-tanda spiritual yang sering muncul, serta pesan leluhur untuk menjaga diri dari gangguan yang tidak terlihat. Panjenengan yang menyimak video ini sampai akhir akan memperoleh pemahaman mendalam tentang mana weton panjenengan, serta cara menyambut malam suro agar tidak menjadi korban sengkolo, melainkan justru mendapatkan berkah dari langit. Ingat, bukan karena takut kepada gaibnya, tapi karena kita percaya bahwa alam ini luas. Ada yang kasat mata dan ada pula yang tak terlihat, namun nyata adanya. Maka bersikap bijak terhadap malam suro dan memahami rahasia weton kita adalah bentuk kehati-hatian dan penghormatan terhadap kearifan leluhur. Siapkan hati dan batin panjenengan, karena sebentar lagi kita akan membuka tabir. Siapa saja 10 weton yang diburu energi mistis di malam suro? Apakah salah satunya adalah panjenengan sendiri? 1. Senin Kliwon, weton bertabir gaib yang terbuka di malam suro. Weton Senin Kliwon memiliki neptu 12, hasil dari hari Senin 4 dan pasaran Kliwon 8. Dari sudut pandang kejawen, ini adalah salah satu weton yang sangat spiritual. Orang-orang dengan weton ini ibarat pelita kecil di tengah gelap, tenang, hening, tapi menyimpan cahaya gaib yang hanya disadari oleh makhluk dari dimensi lain. Mereka biasanya pendiam, introvert, dan tidak suka keramaian. Tapi justru dalam kesendirian itu, aura mereka menjadi magnet bagi roh halus, terutama di malam yang sakral seperti satu suro. Sejak kecil, pemilik weton ini sering mengalami mimpi-mimpi aneh. Ada yang bermimpi berjalan di lorong gelap, bertemu orang tua berjubah putih, atau melihat makam tua yang belum pernah mereka kenali. Mimpi-mimpi itu bukanlah ilusi tidur biasa. Dalam tradisi Jawa, mimpi seperti itu adalah getaran batin yang menangkap pesan dari alam lain. Jika tidak dipahami atau diabaikan, bisa menjadi sumber gangguan psikis hingga fisik. Malam satu suro menjadi waktu paling rentan bagi Senin Kliwon. Energi spiritual yang memancar dari diri mereka menjadi seperti panggilan. Bagi makhluk tak kasat mata, banyak kisah turun-temurun yang menyebutkan bahwa orang dengan weton ini, saat malam suro, bisa mengalami fenomena aneh. Suara gamelan di tengah malam, mencium bau harum melati padahal tidak ada bunga, atau bahkan mendengar bisikan saat sedang sendiri. Jika tidak dilindungi dengan doa atau tirakat, mereka bisa mengalami ketempelan, kehilangan arah batin, atau jatuh dalam kemalasan dan kemurungan yang dalam. Tapi jika mereka menyambut malam suro dengan mandi kembang, membaca doa-doa pelindung, dan mempersembahkan tumpeng atau sedekah kecil untuk leluhur, maka kekuatan batin mereka justru bisa meningkat tajam.
Bahkan dalam beberapa kasus, mereka bisa mendapat petunjuk gaib tentang masa depan atau kemampuan untuk membantu orang lain secara spiritual. Karena itulah, Senin Kliwon termasuk salah satu weton yang diburu energi mistis di malam suro, bukan karena lemah, tapi justru karena auranya terlalu terang, terlalu bersih untuk dunia yang kelam. Mereka yang menyadari hal ini akan mampu mengubah malam suro menjadi malam penerimaan berkah. Tapi bagi yang tidak peduli, malam suro bisa menjadi awal dari deretan peristiwa gaib yang menghantui sepanjang tahun. 2. Kamis Pon, penjaga gerbang gaib yang diuji energi suro. Weton Kamis Pon memiliki Neptu 15, berasal dari hari Kamis 8 dan pasaran Pon 7. Orang dengan weton ini seringkali memancarkan aura penjaga bisa terlihat dari sifatnya yang bijaksana, suka melindungi, dan punya pandangan jauh ke depan. Namun di balik ketenangan dan ketegasan mereka, ada semacam ikatan gaib dengan leluhur dan makhluk penjaga dimensi lain. Kamis Pon disebut sebagai weton penjaga gerbang gaib, karena energi spiritual mereka seakan menghubungkan dunia ini dengan dunia di balik mata. Dalam kehidupan sehari-hari mereka mungkin terlihat normal, tapi saat malam suro datang batin mereka menjadi sangat aktif. Banyak pemilik Kamis Pon yang mengaku mengalami mimpi di mana mereka berdiri di depan gapura candi besar atau masuk ke tempat sunyi yang asing. Itu bukan mimpi biasa. Dalam tradisi Jawa, mimpi tersebut menandakan kesambungan dengan alam lelembut, dan Kamis Pon sering dijadikan jembatan oleh makhluk halus untuk menyampaikan pesan atau bahkan meminta tempat tinggal. Karena itu, Kamis Pon sangat rawan saat malam suro. Jika mereka tidak membuat perlindungan spiritual seperti membaca ayat kursi, berdoa kepada leluhur, atau melakukan sedekah malam hari, maka mereka bisa mengalami tekanan energi. Tandanya bisa berupa leher terasa berat, sulit tidur, atau emosi yang tiba-tiba meledak tanpa sebab. Dalam kasus ekstrim, mereka bisa mendengar suara yang tak didengar orang lain, atau melihat sosok bayangan di pojok ruangan. Namun Kamis Pon juga memiliki kemampuan besar. Jika mereka menjalani malam suro dengan bersih hati dan niat kuat untuk lelaku, maka mereka bisa memperoleh kesaktian batin, yakni kemampuan membaca gelagat orang, merasa sebelum kejadian terjadi, bahkan menghindari bencana secara instingtif. Dalam dunia spiritual Jawa, Kamis Pon adalah weton yang sangat disegani. Mereka bukan hanya pembawa ketenangan, tapi juga penghalang energi jahat. Oleh karena itu, ketika malam suro datang, mereka bukan hanya diburu oleh energi mistis, tapi juga diuji. Apakah mereka siap menjadi pelindung, atau justru jatuh dalam bayang-bayang gaib? 3. Rabu Legi, weton penyeimbang yang dihantui gangguan gaib. Weton Rabu Legi memiliki Neptu 12, hari Rabu 7, pasaran Legi 5. Orang dengan weton ini dikenal sebagai pribadi penyeimbang, damai, tidak suka konflik, dan sangat menyukai harmoni. Namun di balik wajah ramah dan sikap tenangnya, tersimpan keterhubungan dengan alam gaib yang bersifat pasif. Artinya mereka tidak mencari tapi seringkali didatangi. Rabu Legi adalah jenis weton yang batinnya seperti cermin. Ia memantulkan energi dari luar. Jika di sekitarnya terdapat energi negatif atau makhluk halus yang tersesat, maka mereka sering menjadi sasaran. Terlebih saat malam satu suro, ketika arus energi mistis sedang naik, pemilik weton ini ibarat jendela yang terbuka di rumah, kosong mengundang kehadiran yang tidak diundang. Mereka yang lahir pada weton ini sering merasa mudah lelah di malam suro, tiba-tiba mimpi buruk, atau merasa ada yang mengawasi meski tidak ada siapapun. Dalam tradisi kejawen, ini adalah pertanda bahwa mereka menjadi sasaran gangguan astral, bukan karena mereka lemah, tapi karena aura mereka terlalu jernih, sehingga menarik makhluk yang tersesat. Namun dalam kelembutan mereka tersimpan kekuatan luar biasa. Bila disertai dengan tirakat seperti puasa mutih menjelang malam suro, atau dengan membaca doa-doa pelindung, Rabu Legi bisa menjadi penyerap energi negatif. Bahkan mereka bisa menjadi penyeimbang bagi keluarga atau lingkungan yang sedang terkena pengaruh mistis. Itulah sebabnya Rabu Legi menjadi salah satu weton yang sangat dicari oleh makhluk gaib, bukan hanya untuk diganggu, tapi juga karena mereka adalah tempat yang nyaman untuk menumpang. Maka sangat penting bagi pemilik weton ini untuk menutup dirinya dengan doa dan kesucian batin saat malam suro, agar tetap damai tanpa menjadi rumah bagi sesuatu yang tidak seharusnya tinggal. 4. Jumat Kliwon, weton sakral yang jadi rebutan makhluk halus. Jumat Kliwon dengan Neptu 14, Jumat 6, Kliwon 8,
dikenal sebagai salah satu weton paling sakral dan penuh misteri. Mereka yang lahir pada weton ini sering disebut sebagai orang terpilih yang membawa warisan gaib leluhur, meskipun tidak semuanya menyadari atau menyambut warisan itu. Dalam kejawen, Jumat dan Kliwon adalah dua unsur yang jika bersatu, membentuk malam dengan getaran sangat tinggi. Maka bukan hal aneh bila malam Jumat Kliwon selalu dianggap angker, terlebih jika itu jatuh bertepatan dengan malam satu suruh. Pemilik weton ini memiliki aura yang kuat, meski sering tertutup oleh sifat rendah hati mereka. Banyak yang tak sadar bahwa dirinya memiliki cahaya yang terlihat oleh makhluk halus. Aura mereka menarik, tidak hanya bagi manusia, tetapi juga bagi para lelembut yang berkeliaran. Inilah yang menyebabkan Jumat Kliwon masuk daftar weton yang diburu energi mistis. Saat malam surut tiba, gangguan yang datang bisa berwujud mimpi aneh, bayangan samar, benda-benda bergerak sendiri, hingga suasana rumah yang tiba-tiba berubah dingin atau berat. Beberapa tanda yang sering muncul pada pemilik weton ini menjelang malam suro adalah mudah emosi tanpa sebab, mendengar suara halus ketika sendiri, atau merasa seperti diikuti saat lewat tempat sepi. Semua itu adalah bentuk getaran halus yang mencoba menembus pertahanan batin mereka. Jika mereka sedang dalam kondisi batin yang lemah, lelah, atau lalai dalam ibadah, gangguan ini bisa menempel dan memengaruhi kehidupan sehari-hari. Namun, jika Jumat Kliwon menjalani laku spiritual dengan sungguh-sungguh, seperti tirakat puasa Senin Kamis, membaca doa-doa pelindung leluhur, atau menyalakan dupa khusus di malam suro, maka bukan hanya akan terlindung dari gangguan, mereka justru akan menerima ilham besar. Bahkan ada yang diberi kemampuan untuk menyembuhkan orang atau membaca batin sesama. Mereka juga dikenal punya kekuatan untuk menjadi penjaga portal gaib. Tapi semua itu hanya bisa aktif jika mereka menghormati leluhurnya, tidak sombong, dan menjaga kesucian hidup. Malam suro bisa menjadi malam di mana mereka diuji. Jika lolos, berkah datang. Jika gagal, mimpi buruk bisa berlangsung berhari-hari. Itulah sebabnya Jumat Kliwon disebut sebagai weton, keramat yang tak boleh main-main, dengan waktu gaib. 5 Selasa Wage, jiwa tua yang disukai alam gaib. Selasa Wage memiliki Neptu 7, Selasa 3 Wage 4, dan tergolong sebagai salah satu weton yang auranya mencerminkan jiwa tua. Maksud dari jiwa tua di sini bukan soal usia, tapi tentang batin mereka yang sudah matang dan mendalam sejak usia muda. Banyak orang dengan weton ini yang tampak dewasa sebelum waktunya, berpikir jauh ke depan, dan seringkali menyendiri meski berada di tengah keramaian. Weton ini punya karakter spiritual alami. Mereka mudah menangkap firasat, sering mendapat mimpi yang menjadi kenyataan, atau bisa merasa sebelum sesuatu terjadi. Namun, kepekaan itu membuat mereka juga rawan menjadi sasaran energi mistis, terutama di malam-malam kuat seperti malam satu suro. Dalam tradisi Jawa, jiwa tua seperti mereka sangat disukai oleh makhluk gaib karena dianggap lebih mudah diajak berkomunikasi. Maka tak jarang, Selasa Wage mengalami mimpi bertemu orang asing yang memberikan sesuatu, diajak masuk ke tempat asing, atau sekadar berbicara dalam bahasa yang tidak mereka pahami. Gangguan halus pada weton ini biasanya datang secara perlahan, tiba-tiba jadi sering melamun, merasa kosong, atau kehilangan motivasi tanpa sebab. Hal-hal ini biasanya makin kuat menjelang malam suro. Dan jika tidak diatasi, energi yang masuk bisa menempel dan membuat mereka rentan terkena penyakit aneh atau kegagalan beruntun dalam hidup. Untuk itu, sangat penting bagi pemilik Selasa Wage untuk melakukan ritual perlindungan sederhana di malam suro, seperti mandi kembang 7 rupa sebelum maghrib, menyalakan dupa cendana, dan membaca wirid pengusir jin sebelum tidur. Mereka juga dianjurkan untuk tidak tidur larut malam dan menghindari keluar rumah setelah Isya saat malam suro. Bila semua dilakukan dengan tulus, maka malam suro bukanlah ancaman, melainkan malam pembuka anugerah batin. Orang Selasa Wage bisa mengalami peningkatan insting, naiknya daya spiritual, bahkan bisa melihat lebih dalam apa yang tersembunyi dalam hidup mereka sendiri. Dalam dunia gaib mereka bukan hanya buruan, tapi bisa menjadi penjaga, asal mau menjalani lelaku yang benar. 6 Sabtu Legi, weton sadar gaib sejak lahir. Weton Sabtu Legi, Sabtu 9 Legi 5, Neptu 14.
termasuk dalam jajaran weton yang dikenal memiliki kekuatan spiritual sejak kecil. Anak-anak Sabtu Legi sering memiliki pengalaman gaib lebih awal dari teman sebayanya. Misalnya, mereka bisa berbicara sendiri, melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain, atau bahkan menghindari tempat-tempat tertentu karena merasa ada yang ngawasi. Mereka menyimpan sensitivitas batin luar biasa. Ketika malam suro datang, energi mistis yang beredar di alam akan langsung dirasakan oleh pemilik weton ini. Tanda-tandanya bisa berupa gangguan tidur, rasa takut tanpa sebab, suasana hati yang tidak stabil, atau bahkan gangguan listrik di rumah yang sering padam tanpa alasan teknis. Ini adalah bentuk reaksi energi di sekitar mereka. Sabtu Legi juga sering menjadi sasaran uji coba dari entitas gaib. Banyak yang tidak menyadari bahwa mereka ibarat medan magnet bagi makhluk dari dimensi lain. Jika batin mereka lemah, maka malam suro bisa menjadi awal dari masalah gaib yang panjang. Tapi jika mereka mampu memperkuat diri dengan tirakat, doa, dan penyucian diri, mereka bisa menjadi pribadi yang sangat kuat secara spiritual. Salah satu kekuatan Sabtu Legi yang tak dimiliki weton lain adalah kemampuan menyerap energi dari tempat atau orang lain. Mereka bisa mengetahui suasana batin orang tanpa harus berbicara. Bila energi ini dilatih, mereka bisa menjadi penyembuh, pendoa, atau bahkan pembuka jalan spiritual orang lain. Maka tak heran jika makhluk halus pun ingin mendekat kepada mereka, entah untuk meminta tolong atau sekadar menumpang energi. Jika tidak dijaga, Sabtu Legi bisa mengalami mimpi buruk berulang, gangguan mental ringan, atau tubuh terasa berat dan lemas. Malam satu suro adalah malam paling krusial, karena saat itu, batas antar dunia sangat tipis, dan energi yang masuk bisa bersifat baik atau buruk. Ritual sederhana seperti tidur menghadap kiblat, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas 3 kali sebelum tidur, dan menghindari bersendiri di tempat gelap sangat dianjurkan. Jika mereka melakukan itu, malam suro akan menjadi malam penyadaran spiritual yang bisa menguatkan takdir mereka sebagai orang terpilih. 7 Minggu Wage, weton yang jadi titik tumbal spiritual. Weton Minggu Wage memiliki Neptu 9, Minggu 5 Wage 4. Dalam perhitungan Jawa, kombinasi ini termasuk kategori weton bawah, yaitu weton yang secara batin sering menjadi titik pelepasan atau pelampiasan energi dari sekitarnya. Dalam bahasa spiritual, Minggu Wage sering disebut sebagai weton tumbal diam diambukan karena mereka lemah, tapi karena batinnya terlalu terbuka dan mudah menyerap energi sekitar. Orang yang lahir pada weton ini umumnya pendiam, patuh, sabar, dan cenderung memendam perasaan. Tapi di balik kesabaran itu, ada daya gaib yang tidak biasa. Sejak kecil mereka sering merasa berbeda. Seperti tidak cocok di tempat ramai, mudah menangis saat melihat sesuatu yang mengharukan, atau tiba-tiba merasa takut padahal tidak terjadi apa-apa. Ketika malam satu suro tiba, batin mereka menjadi lebih peka. Mereka bisa merasa sedih tanpa sebab, mendadak sakit kepala, atau melihat kilatan cahaya saat mata tertutup. Semua itu adalah tanda energi mistis mulai mendekat. Banyak orang dengan weton ini yang tidak sadar bahwa mereka menjadi sasaran pelampiasan energi buangan dari tempat atau orang lain. Misalnya jika ada tetangga yang membuang benda pusaka atau energi negatif, bisa saja justru tersedot ke arah pemilik weton Minggu Wage. Malam suro bukan untuk ditakuti oleh Minggu Wage, tapi untuk dihormati. Dengan kesiapan batin dan kesadaran spiritual, malam ini bisa menjadi titik pembebasan mereka dari beban tak terlihat yang selama ini menempel dalam hidupnya. 8 Selasa Pahing, weton penerima warisan gaib leluhur. Selasa Pahing adalah weton dengan Neptu 12, Selasa 3 Pahing 9. Kombinasi ini menjadikan pemiliknya sebagai penyimpan warisan gaib turun-temurun. Mereka sering terlahir dalam keluarga yang memiliki benda pusaka, tradisi lelaku tertentu, atau garis keturunan spiritual. Tanpa disadari, hidup mereka diarahkan pada jalur-jalur misterius, seperti sering bertemu orang tua bijak di mimpi, tertarik pada hal mistis, atau memiliki intuisi yang tajam. Malam satu suro menjadi waktu yang sangat penting bagi Selasa Pahing. Energi malam tersebut seolah membuka jalur batin mereka untuk bersentuhan dengan dimensi leluhur. Maka banyak yang pada malam itu mendapat mimpi berisi petunjuk, merasakan kehadiran roh,
atau bahkan melihat bayangan seseorang berdiri di kamar. Ini bukan halusinasi, melainkan pembukaan komunikasi gaib yang bersifat warisan. Tapi sisi lain dari weton ini adalah mereka sangat rentan terhadap gangguan jika tidak dijaga. Karena jalurnya terbuka, maka bukan hanya leluhur yang bisa datang, tapi juga makhluk lain yang mengaku leluhur. Jika tidak hati-hati, mereka bisa mengalami kesurupan ringan, bingung arah hidup, atau tertarik pada hal-hal negatif yang menguras energi batin. Untuk itu, sangat penting bagi pemilik weton ini untuk melakukan ritual penyaringan energi, seperti membaca shalawat nariyah 11 kali, membuat sesaji sederhana air putih kembang telon, dan menyalakan lilin kecil di pojok rumah sambil memohon keselamatan. Mereka juga sebaiknya berbicara dalam hati kepada leluhur. Wonten kula, nyuwun pangayoman lan pituduh. Bila dilakukan dengan tulus, Selasa Pahing bisa membuka potensi luar biasa. Mereka bisa menjadi pewaris kekuatan leluhur sejati, pemegang petuah, bahkan tokoh spiritual di kemudian hari. Maka malam suro adalah malam perjanjian gaib yang tidak boleh mereka lewatkan dengan kelalaian. 9 Rabu Pon, weton penarik Sengkolo. Bila tak dijaga, weton Rabu Pon Rabu 7.7, Neptu 14, memiliki karakter yang unik. Mereka adalah tipe yang sangat rasional, logis, dan tampak tidak tertarik pada dunia spiritual. Tapi justru karena itu, mereka sering menyangkal tanda-tanda gaib yang muncul dalam hidup mereka. Dan inilah yang membuat Rabu Pon sering menjadi target energi negatif di malam-malam keramat, seperti malam suro. Rabu Pon seperti rumah kosong dengan jendela terbuka. Mereka tak menyadari betapa batin mereka terbuka terhadap Sengkolo, terutama saat mereka hidup tidak selaras dengan alam dan batin. Saat malam suro, biasanya mereka mengalami mimpi buruk, susah tidur, atau mimpi berjalan tanpa arah. Ini pertanda bahwa batin mereka sedang dijajaki oleh energi luar yang mencoba masuk. Orang dengan weton ini juga sering jadi penarik nasib buruk kolektif dalam keluarga. Misalnya, jika ada anggota keluarga lain yang sedang terkena bala, mereka bisa tertular walau tidak secara langsung. Maka penting bagi Rabu Pon untuk menutup jalur mistis itu, terutama pada malam suro, dengan mandi garam dan membakar dupa akar wangi, serta berdoa untuk keselamatan seluruh anggota keluarga. Jika dibiarkan, Rabu Pon bisa mengalami nasib beruntun, kehilangan barang, kesulitan rezeki, dan konflik yang tiba-tiba muncul. Tapi jika mereka sadar, lalu mulai rajin menenangkan batin, membersihkan rumah dari barang tak berguna, dan berzikir malam hari, mereka bisa memutus aliran energi negatif yang menghampiri. Rabu Pon bukan weton buruk, justru mereka bisa menjadi pelindung keluarga yang sangat kuat, asal mereka membuka hati pada hal-hal yang tak kasat mata. Malam suro adalah malam pertaruhan. Apakah mereka akan jadi korban atau jadi penjaga? 10 Jumat Wage, weton penampung energi roh gentayangan. Weton Jumat Wage memiliki Neptu 10 Jumat 6 Wage 4. Orang dengan weton ini lahir dengan aura yang sangat lembut. Bahkan terlalu lembut untuk dunia keras yang penuh hiruk-pikuk. Mereka penuh empati, mudah merasa kasihan dan sering berkorban untuk orang lain. Tapi justru karena kelembutan itu, mereka rentan jadi sasaran energi tak diinginkan, terutama dari roh gentayangan yang tidak tenang. Mereka adalah penampung alami, seperti air yang bisa memantulkan apa saja. Di malam satu suro saat pintu-pintu alam gaib terbuka, roh-roh yang tak menemukan tempat pulang, sering tertarik pada aura lembut. Jumat Wage. Ini bisa menyebabkan pemilik weton ini jadi mudah menangis, merasa gelisah, tubuhnya dingin, atau bahkan muncul lebam-lebam tanpa benturan. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah jangan tidur di kamar yang gelap total di malam suro. Karena kegelapan total bisa memperkuat kehadiran energi-energi tersebut. Disarankan untuk menyalakan lampu kecil atau membakar dupa sambil membaca doa perlindungan sebelum tidur. Jika Jumat Wage melindungi dirinya, maka malam suro akan menjadi malam penuh ketenangan, batin dan penerimaan spiritual yang halus. Mereka bisa mendapatkan mimpi tentang masa depan atau mendadak sadar akan jalan hidupnya. Tapi jika mereka lengah, maka gangguan halus bisa menetap dalam tubuhnya, memicu rasa malas, sedih berkepanjangan, hingga sulit mendapat rezeki.
Mereka harus belajar berkata tidak pada energi luar yang tak mereka kenal. Dengan menjaga kesucian hati, melakukan wirid, dan menyambut malam suro dengan hati bersih, Jumat Wage bisa menjadi pribadi yang bukan hanya kuat secara spiritual, tapi juga mampu menenangkan roh-roh yang bergentayangan dan menyelamatkan dirinya serta keluarganya dari sengkolo besar. Jaga batinmu di malam suro karena gaib mengintai bagi mereka yang lupa akan leluhurnya.